satu hal yang sangat penting buat Anda yang mau berangkat haji tahun ini, yaitu tentang living cost yang diberikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak tahu ini bakal menjadi hal yang membahayakan. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi dengan Umi Oka di sini, para duyupur rahman, calon tamu Allah. Semoga Anda semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga juga diberikan kemudahan untuk segera berangkat ke tanah sucinya. Kali ini Umi akan bahas satu hal yang sangat penting buat Anda yang mau berangkat haji tahun ini, yaitu tentang living cost yang diberikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak tahu ini bakal menjadi hal yang membahayakan. Apa itu? Simak di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung dulu channel ini dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe bagi yang baru bergabung. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah yang akan menghantarkan Anda untuk segera berangkat ke tanah sucinya. Para calon tamu Allah, saat akan berangkat haji, ada jatah dari pemerintah yang disebut dengan living cost atau biaya hidup. Besarnya sekarang 750 real Arab Saudi. Berapa itu ya? Sekitar 3,1 juta rupiah. 40 hari perjalanan haji reguler dengan membawa uang 3,1 juta, kira-kira cukup gak ya? Cukup gak cukup? Sebelumnya, Umi ingin juga memberikan informasi bentuk apa saja uang yang dibagikan itu, dalam lembaran berapa sajakah dibagikannya, sehingga ini menjadi hal yang sangat krusial sekali. Kalau Anda tidak mengenali uang real nanti bisa menyebabkan kena musibah ya. Apa itu? Coba nih, Umi akan paparkan. 750 rial yang dibagikan oleh pemerintah itu dalam bentuk rial. Ada nominalnya. Yang pertama adalah pecahan 500 rial satu lembar. Kemudian 100 rial 2 lembar, dan 50 rial 1 lembar. Jadi total 750 rial. Sekilas nggak ada masalah kan? Tapi sebenarnya kalau kita harus berhitung, rial yang dibagikan barusan lembarannya, nominalnya itu nanti bisa bikin Anda terkecoh, terutama nih para lansia ya. Satu lembar yang dibagikan tadi 500 rial seperti ini. Nah ini kalau dikalikan atau dikurskan dengan rupiah, maka nilainya setara di atas 2 juta rupiah. Satu lembar loh. Jadi jangan sampai nanti lembaran yang ini digunakan buat nasi pengemis ya, atau buat beli minum, buat biaya misalkan ngasih ke tips ke supir ya. Ya kecuali kalau Anda sultan sih nggak apa-apa ya ngasih tips, ngasih pengemisnya 2 juta. Tapi kalau yang modal pas-pasan, bekalnya pas-pasan, jangan terkecoh. Ambil satu lembar ini, nanti dikasih ke tukang sapu atau ke supir, 2 juta loh itu, 500 rial satu lembar. Lebih bahkan ya, lebih dari 2 juta nilainya. Jangan sampai udah dikasih baru sadar dan menyesal. Makanya harus hati-hati ya, dilihat dulu nolnya berapa, titiknya berapa ya, harus dikenali. Kemudian lembaran yang berikutnya adalah 2 lembar nominal 100 rial. Berarti 100 rial 400 ribu ya. 400 ribuan lebih itu loh. Karena kursnya sekarang 4,1, 4.100 ya. Hampir 4.200-an. Jadi satu lembarnya yang 100 rial itu sama dengan 400 ribu rupiah. Masih cukup besar untuk
ngasih pengamen atau bukan pengamen, pengemis ya, orang-orang ngemis di jalanan, atau untuk ngasih tips ke tukang bersih-bersih atau tukang ke supir. Jadi hati-hati juga dilihat ada titiknya berapa. Kalau 1 titik berarti 100. Kalau 1 titik berarti 10. Kalau 1 aja berarti 1 real ya. Itu ada 2 lembar 100 real. Yang ketiga lembarannya adalah 50 real. 1 lembar berarti 5 kali 4.000 sekitar 200 ribuan. Jadi lembaran yang dibagikan kepada jamaah haji oleh pemerintah ini nominalnya lumayan nominal besar, bukan receh ya. Jadi walaupun bentuknya selembaran kayak gitu, bukan nominal-nominal kecil. Kalau di Indonesia kan nominal paling besar dalam bentuk lembaran itu 100 ribu. Kalau di sana sampai 1 lembar itu ada yang 2 juta. Makanya ini juga seringkali menjebak para jamaah baik haji maupun umroh yang tidak tahu lembarannya. Pernah dulu juga teman Umi ngasih uang ini ya, kalau nggak salah dia ngasih di nominal 200 rial. Ya, ngasih gitu. 200 rial, bayangkan berapa itu 200, 2 kali 4, 800 ribu. Itu dikasih buat tukang sapu, tukang bersih-bersih. Karena nggak tahu itu nominal berapa, yang penting ada uang real di sakunya segitu dikasihkan. Ya, kalau jadinya ikhlas, alhamdulillah. Kalau jadinya ngedumel, ya jadi nggak dapat apa-apa deh. Ya, jadi mubazir dua-duanya, uangnya keluar, pahalanya tidak dapat karena ngedumel. Makanya harus dikenali. Yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak calon jamaah haji, semoga dipahami, ada nominal yang harus dikenali dari living cost yang diberikan oleh pihak pemerintah. Tipsnya, pertama kenali nominal itu, angkanya, jadi warnanya, kemudian tulisannya itu kenali. Yang kedua, kalau bisa ditukarkan dengan nominal yang lebih kecil. Karena yang paling sering dipakai di sana nominal kecil, nominal 10 real, 5 rial, itu ya 2 rial. Itu yang paling sering keluar. Paling-paling 20 rial, 50 rial. Jadi yang ratusan rial itu memang jarang digunakan. Jarang interaksi dengan nominal itu. Makanya hati-hati. Nanti beli baju, beli peci, sekedar beli pacar, atau beli tasbih, itu kan nggak usah pakai 500 rial. Nah kalau kita nggak paham, terutama para sepuh, lansia, nggak paham, main ngasih aja uang. Nah mending kalau ketemu sama pedagang-pedagang yang amanah, yang jujur. Kalau pedagangnya nakal, kalau nggak jujur gimana? Nanti bisa nominalnya besar, dikasih kembaliannya sangat kecil, tidak sepadan. Nah itu makanya harus dikenali, kemudian ditukarkan kalau bisa dengan nominal yang lebih kecil, lembaran yang lebih kecil nilainya, dan atau bisa juga menggunakan rupiah saja. Karena rupiah pun bisa menjadi nilai tukar di Arab Saudi. Karena saking banyaknya jamaah Indonesia, akhirnya para pedagang di sana tuh sudah familiar dengan uang kita. Daripada nanti salah ngasih, mendingan sama uang rupiah aja. Di saat belanja, tanyain, rupiahnya berapa? Ini misalkan 10 rial, rupiah, tanya aja gitu, rupiahnya berapa? Nah kalau rupiahnya misalkan jadinya kan kalau 10 rial 40 ribu, oke kita keluarkan uang rupiah kita. Itu jauh lebih aman daripada kita menggunakan uang real yang tidak diketahui besaran nominalnya. Semoga bisa dipahami buat Bapak Ibu calon jamaah haji, walaupun sebagian sudah pada berangkat. Mohon maaf Umi baru sempat kembali mengudara di YouTube ini karena banyak sekali kesibukan di luar, di ceramah offline dan pembinaan terhadap ibu-ibu, di bukan ibu biasa. Ibu-ibu semuanya yang mau gabung di grup Umi, bukan ibu biasa, bisa masuk ke grup yang nanti share linknya. Di sana sharing seputar kewanitaan, seputar kehidupan, tapi khusus untuk muslimah saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.